kondisi, jadi mohon maaf bila kurang maksimal. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin Bapak Ibu semua sudah menyiapkan sampel tulisan tangan? Sudahkah? Sudahkah menyiapkan sampel tulisan tangan sebanyak 3 paragraf di kertas HPS dengan menggunakan, eee, pulpen standar, ya? Iya. Ah, kalau Mbak itu menemani saya aja ya, Mbak ya. Iya, maklumlah ibu dosen sibuk ya. Eee, baik Bapak Ibu semua, eee, untuk menjadi seorang champion itu, kita harus fokus ya, kata Coach Mario juga ya, fokus. Ya mudah-mudahan dengan kondisi saya yang kurang fit bisa fokus lah untuk berbagi, sharing aja ya ini, eee, saya mencoba untuk sharing dari apa yang disampaikan oleh Coach Mario. Mudah-mudahan ilmunya sudah menerap ke diri saya, ya walaupun baru sebagian kecil ya. Baik Bapak Ibu semua, untuk menjadi seorang champion, kalau dilihat dari ilmu grafologi ya, kita bisa secara sederhana melihat dari tulisan tangan kita. Eee, anggap ini papan tulis aja ya. Jadi kalau Bapak Ibu menulis di kertas HPS ini, ya ada yang namanya baseline ya. Baseline itu garis garis tulisan tangan kita. Nah, kelihatan Bapak Ibu? Oke, ya. Baseline ini kalau Bapak Ibu sudah membuat tulisan, coba perhatikan garis tulisan tangan Bapak Ibu apakah menanjak ataukah mendatar ataukah menurun, ya. Atau ada juga yang bentuknya ada yang bentuknya bergelombang, ada yang cembung, ada yang cekung. Apa artinya ini? Nah, di grafologi ini mengandung arti tentang semangat ya Bapak Ibu semua. Kalau baseline-nya menanjak, itu artinya bahwa si penulis memiliki semangat yang tinggi, memiliki motivasi, memiliki keinginan yang kuat untuk sukses, untuk keberhasilan. Ya, jadi artinya semangat. Nah, kalau yang datar artinya stabil, bahwa orang si penulis kalau baseline-nya datar, itu semangatnya stabil, terjaga, atau emosinya stabil, terjaga. Nah, sedangkan kalau yang turun, berarti semangatnya kurang. Dia tidak memiliki keinginan untuk meraih masa depan dengan gemilang. Tidak memiliki semangat untuk berprestasi, untuk mencapai kesuksesan. Nah, itu kalau baseline-nya menurun.
Sedangkan kalau baseline-nya bergelombang seperti ini, berarti dia moody orangnya, mood-moodan ya, tergantung moodnya, kadang semangat, kadang loyo gitu. Nah, orang yang moody seperti ini susah diprediksi, nanti untuk diajak kerjasama kurang bagus kalau misalnya untuk diajak kerjasama dalam bisnis ya. Jadi mood-moodan, tergantung keinginan saja gitu. Kalau dia lagi pengen, ya semangat. Kalau dianya lagi nggak mood, ya loyo gitu. Nah, yang seperti ini kurang bagus untuk jadi champion. Hmm. Kemudian kalau yang baseline-nya lengkung gini, terus, ya, nah, yang lengkung gini, eh, di tengah dia semangat, tapi ketika mendapatkan halangan rintangan, dia langsung melempem, langsung loyo. Sedangkan kalau yang tadi cembung ya, yang di bawah berarti cekung. Di awal semangat. Nah, kalau yang cekung ini awalnya semangat, tapi di tengah-tengah dia mulai menurun semangatnya. Namun berusaha keras untuk bisa mencapai sampai tuntas. Nah, ini baseline ini sangat berpengaruh terhadap semangat si penulis. Jadi ketika si penulis emosinya sedang bagus, sedang stabil, ya bisa naik seperti ini baseline-nya. Nah, kalau si penulis itu dari kalau contoh tulisan tangannya ada 3 paragraf, ada berapa baris yang apa istilahnya yang ke atas, berapa yang datar, berapa yang ke bawah, apakah bergelombang atau yang cembung atau yang cekung. Nah, itu lihat yang tulisan Bapak Ibu, yang ada di tulisan Bapak Ibu contohnya atau tulisan sendiri silahkan dari 3 paragraf itu. Ada berapakah yang baseline-nya menanjak atau menanjak semua atau datar semua atau menurun semua? Silakan dicek masing-masing untuk mengetahui. Kalau yang sudah siap dengan hasil tulisannya, silakan dicek. Adakah yang di sini ada banyak yang mana baseline-nya? Kalau sudah dicek, silakan Bapak Ibu tulis di chat ya. Tulis di chat. Yang contoh Bapak Ibu termasuk yang mana baseline-nya? Karena baseline ini menentukan semangat jiwa champion si penulis. Jadi kalau baseline-nya menanjak, maka keinginan, cita-cita, harapan di tahun 2022 ingin jadi apa, insya Allah tercapai, terpenuhi. Karena semangatnya tinggi. Oke, saya cek ya. Oke, stabil. Ada yang udah. Oke, silakan yang lainnya. Ada yang baseline-nya menanjak?
Ini penting ya Bapak Ibu untuk mengetahui, tingkat keberhasilan kita untuk menjadi champion di tahun 2022 itu baseline baseline tulisan tangan kita atau baseline tulisan tangan, klien Bapak Ibu semua. Kalau untuk yang Bapak Ibu yang sebagai istilahnya, bagian HRD untuk rekrutmen, lihatlah di baseline-nya ya. Kalau calon karyawannya tulisan tangannya menanjak, berarti dia punya semangat tinggi. Sehingga ketika dia direkrut untuk, karyawan Anda bisa mengandalkan orang itu dengan semangatnya. Tapi kalau baseline-nya seperti ini, mudi ini ya, kurang bagus, nanti akan kacau dia dalam bekerjanya, gitu. Atau yang di sini, yang melengkung atau yang eee, cembung atau yang cekung juga itu kurang bagus ya. Jadi untuk seorang champion itu baseline-nya yang paling bagus itu yang menanjak atau yang mendatar. Nah, Bapak Ibu harus pertahankan itu ya, baseline itu, ya. Nah, kemudian untuk seorang champion juga bisa tidak hanya dari tulisan tangan ya, ada dari, tanda tangan juga. Dari tanda tangan. Tanda tangan kita itu merupakan gambaran diri kita, ya. Jadi, seseorang bisa mengetahui siapa kita itu dari tanda tangan kita, ya. Nah, kalau tanda tangan itu bentuknya ada lengkungnya nih, ya, ada lengkung ke belakang. Dengan tanda tangan ada lengkung ke belakang itu menunjukkan bahwa si penulis adalah orang yang, memiliki mental block. Dia masih, terpengaruhi oleh, masa lalu, masa kecilnya mungkin hal yang menyakitkan atau mungkin juga hal yang membahagiakan, di mana masa lalunya itu tidak bisa terlepas dari dirinya sehingga mempengaruhi pola berpikirnya, pola bersikapnya, gitu. Kalau masa lalunya yang menyakitkan itu sehingga akan menimbulkan karakter yang kurang bagus terhadap si penulis. Kemudian kalau ada lagi yang mencoret, nah, mencoret badan tanda tangan. Nah, udah ada garis lengkung ke belakang, kemudian dia mencoret badan tanda tangan. Ini lebih menunjukkan bahwa orang itu sudah mental block, tidak bisa move on dari masa lalunya, mungkin banyak hal yang menyakitkan ketika dia masa kecilnya, sehingga dia membenci dirinya sendiri. Dia mungkin suatu saat dapat menyakiti dirinya sendiri dengan kalau sudah tingkat depresi tinggi, bisa jadi dia melakukan hal bunuh diri. Kalau tanda-tanda seperti ini dibiarkan, itu sangat berbahaya, ya. Nah, atau tanda tangan yang diawali dari bawah. Mmm, nah, tanda tangan yang diawali dari bawah, ada lengkung ke belakang, diakhiri juga menghujam ke bawah. Nah, ini juga tanda tangan yang seperti ini juga kurang bagus buat si, pemilik tanda tangan ini. Dengan ada lengkung ke belakang berarti dia tidak bisa move on dari masa lalunya. Dia ada mental block yang, sulit untuk dia hilangkan, yang menjadi
mindset dia ketika mengambil keputusan, ketika, bersikap, berperilaku, masa lalu dia yang menyakitkan terutama, yang membuat dia, apa, tersakiti batinnya, itu akhirnya memunculkan karakter-karakter negatif buat dia. Dan diawali dari bawah itu menunjukkan bahwa dia harus berjuang terus dalam hidupnya. Dia harus selalu berjuang bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi tidak sampai finish, perjuangannya terus aja berjuang, terus berjuang. Dan karena diakhiri dengan menghujam ke bawah. Ini menghujam ke bawah ini menunjukkan bahwa dia tidak mudah percaya pada orang lain. Ya karena itu masa lalunya banyak yang menyakitkan buat dia. Dia selalu kecewa, selalu mendapatkan kekecewaan. Yang akhirnya apapun yang dia peroleh, dia akan, dengan siapapun dia merasa kecewa dan dia tidak percaya. Nah, tanda tangan seperti ini tidak bagus untuk kita, untuk, diri kita karena dengan, tanda tangan ini menggambarkan diri kita dan ini tanda tangan seperti ini, orang lain tidak akan tahu kalau memang, ini tanda tangan siapa gitu, ya. Kecuali kalau yang sudah familiar di kantoran, di kantor kita gitu, ini tanda tangan kepala sekolah kita, ini tanda tangan wakasek kita gitu. Tapi kalau orang awam nggak tahu ini tanda tangan siapa gitu. Nah, model-model tanda tangan seperti ini, eee, memberikan karakter yang kurang bagus. Nah, tanda tangan yang ideal untuk menjadi seorang champion adalah tanda tangan yang nama jelas kita terbaca oleh siapapun. Sehingga walaupun dia tidak kenal dengan kita, orang lain bisa membaca bahwa itu tanda tangan kita. Bapak Ibu kenal dengan yang namanya Bill Gates? Siapa Bill Gates, ada yang tahu? Bill Gates siapa, ada yang kenal? Bapak Ibu, Bill Gates. Siapa? Ya, ya bos orang terkaya ya. Betul. Nah, kalau nggak salah ya, Bill Gates itu tanda tangannya seperti ini. Bill Gates. Jadi siapapun bisa tahu bahwa itu tanda tangan Bill Gates. Dia dengan percaya diri menulis namanya sendiri. Bapak Ibu tahu kan Soekarno siapa itu? Nah, Soekarno juga tanda tangannya dengan namanya sendiri, Soekarno. Nah, itu tanda tangan orang-orang hebat, orang-orang yang luar biasa. Dan mereka dengan percaya diri menunjukkan gambaran dirinya sebagai seorang Soekarno, sebagai seorang Bill Gates. Nah, coba cek tanda tangan Bapak Ibu. Seperti apakah? Apakah seperti yang awal saya tunjukkan, ada lengkung ke belakang, ada mencoret badan tanda tangan? Apakah dari bawah di awalnya atau kan menghujam di belakangnya? Silakan. Seperti apa? Ayo, yang mau menunjukkan tanda tangan boleh ditunjukkan. Ibu Chandra gimana? Tanda tangannya apakah ada tanda lengkung ke belakang? Mhm. Oh, gitu. Heeh. Mhm. Oke, oke. Yang di bawah berarti sudah belajar grafologi.
Oke, keuangan ya? Untuk bank, iya betul. Sama, betul. Iya, betul. Ya, kita pakai untuk hal-hal yang non formal aja, gitu. Oke. Siapa lagi nih ya? Ibu Lisapta, gimana Bu Lisapta? Ibu Lisapta, halo, hadirkah? Oke. Gimana tanda tangannya, Ibu Lis? Tanda tangannya seperti apa, Ibu Lis? Boleh ditunjukin? Karena tanda tangan ini sangat, ya, sebagai gambaran diri kita ya. Dengan tanda tangan yang nama kita terbaca jelas itu menunjukkan bahwa kita percaya diri bahwa inilah nama saya. Biar orang-orang tahu bahwa eh, dokumen itu adalah milik saya, nama saya tercatat di situ. Nah, karena idealnya, ya gimana Bu Li? Silahkan dibuka videonya. Oke Mas di 5 menit lagi. Siap. Ya, Bu Lis di webcamnya dibuka. Tanda tangannya aja. Yang biasa Bu Lis yang ini mana? Webcamnya belum dibuka. Halo Bu Lis. Oke, sambil menunggu Bu Lis ya. Jadi webcamnya nggak dibuka. Dibuka dulu Bu Lis. Jadi secara idealnya tanda tangan itu kan eh, nama jelas kita harus terbaca ya. Kemudian mana Bu Lis? Belum belum kelihatan. Belum kelihatan. Webcamnya masih ditutup. Jadi nama jelas kita terbaca, kemudian lebih besar sedikit dari tulisan tangan kita dan diawali dengan huruf kapital. Oh iya, Bu Lis. Nah, Bu Lis itu tanda tangannya ada balik arah ke belakang ya. Kemudian menghujam juga di akhirnya. Nah, itu tanda tangan yang secara secara idealnya belum ideal ya, Bu Lis ya. Apakah Ibu Lis mau mempertahankan tanda tangan itu? Karena di situ tadi kan saya katakan kalau yang melengkung ke belakang apa tuh Bu Lis artinya? Masih ingat melengkung ke belakang tuh? Balik lagi ke masa lalu berarti ya Bu Lis ya? Iya, masa lalu. Jadi ada masa lalu yang menyakitkan yang belum bisa move on Ibu Lis ya. Kemudian ada yang menghujam, di akhirnya kan menghujam ke bawah tuh. Berarti tulis apa? eh, Tidak gampang percaya ke orang, kemudian sering mendapatkan kecewa. Jadi apapun seringkali kecewa gitu, Bu Lis gitu. Sehingga dalam kehidupan Bu Lis banyak hal yang kurang mendapatkan goal ya, karena selalu kecewa dan kurang percaya pada orang gitu. Karena mungkin itu juga dari ada masa lalu yang mungkin sangat menyakitkan buat Bu Lis yang menjadikan hambatan dalam pikiran Bu Lis akhirnya
Ya, bullies tidak mudah percaya ke orang, kemudian sering kecewa juga seperti itu, ya bullies ya. Nah, sinyalnya kurang bagus ya. Nah, seperti itu. Apakah bullies mau mempertahankan tanda tangan yang seperti itu, ataukah mau jadi champion, dengan mengganti tanda tangan yang sesuai, yang ideal, yang menurut coach Mario? Nama jelas bullies, tertera jelas. Nah, silakan tergantung bullies ya. Iya, memang untuk tanda tangan iya, untuk tanda tangan yang berkaitan dengan perbankan, kepegawaian, ya kita barangkali, harus ada prosedur yang harus ditempuh ya. Namun mungkin bisa bisa kita gunakan ini untuk hal-hal lain di luar yang, yang formal-formal seperti itu, yang tidak berpengaruh terhadap keuangan ataupun kepegawaian. Dan memang saya pun sekarang sudah mulai mulai mencantumkan tanda tangan nama saya sendiri, yang menurut Coach Mario harus terbaca jelas gitu. Dan itu harus redesign signature ya, ibu-ibu. Saya sekarang sudah mencapai ke 21 hari ketiga untuk redesign signature. Jadi mendesain ulang tanda tangan dan beberapa huruf yang ingin saya jadikan sebagai champion di tahun 2022. Nah, gak ada bapak-bapak ya di sini ya, ibu-ibu semua. Nah, bentar ya, Mas Di tadi. Heeh. Jadi ya kalau kita ingin jadi champion, kita harus fokus ya dengan apa yang, kita inginkan. Nah, mudah-mudahan dengan redesign signature yang kita lakukan ini bisa membantu goal kita di tahun yang akan datang, 2022, gitu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan ibu-ibu? Silakan yang mau bertanya. Kalau Mbak Mei mah ini aja ya, anggap sekarang mah sedang jadi coaching saya. Heeh, heeh. Oh gitu. Oh iya, makasih. Hmm, ya, 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 makasih kalau gitu. Ya. Nah, jadi kita buat emak-emak zaman now harus ini ya, harus punya goal di tahun 2022 gitu. Apa yang kita lakukan untuk demi kebaikan, tidak ada salahnya ya kita untuk meredesain signature. Mudah-mudahan dengan redesign signature itu bisa merubah mindset kita, bisa merubah, kehidupan kita gitu. Dan saya sudah merasakan loh dari, terapi grafologi yang sudah sekarang habis. Ya, mhm, iya bener. Aku baru ngomong A udah keburu ini, dicabut.